فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Kembali melanjutkan pembahasan dari kitab An-Nahwu At-Tatbiqi, dan kita masuk dalam pembahasan syarat-syarat khusus untuk Al-Asma'ul Khamsah. Baik, sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya untuk Al-Asma'ul Khamsah itu memiliki syarat untuk dia di-i'rab dengan huruf. Yang pertama ada syarat-syarat umum, yang kedua ada syarat-syarat khusus. Nah, inilah yang akan dibahas untuk syarat-syarat khususnya. Baik, berkata al-musannif hafizahullah ta'ala, tsaniyan, yang kedua, asyurutul khassah, syarat-syarat yang khusus. Adapun syarat yang umum yaitu berlaku pada semua al-asmaul khamsah. Adapun syarat yang khusus ini wahya khassatun bi kalimataini huma dzu wa fu. Nah, syarat-syarat khusus ini dia hanya pada dua kata, yaitu untuk dzu dan fu. Dzu yushtaratu fiha syartani. Untuk dzu dipersyaratkan padanya dua syarat. Jadi untuk dzu itu dia dirafa dengan dengan waw, dinasab dengan alif, dan dijar dengan ya. Dia di-i'rab dengan i'rab al-asmaul khamsah. Itu dua syarat. Al-awwalu, yang pertama, antakuna bimakna sahibin. Zunya bermakna sahib, yaitu pemilik. Nahwu contohnya dzu malin, pemilik harta, dzu ilmin, pemilik ilmu, dzu fahmin, pemilik pemahaman, dzu dhahabin, pemilik emas, Intinya makna dzu itu adalah sahib, pemilik atau yang memiliki, Kemudian atsani, syarat yang kedua, ayyakunal ismu alladzi tudafu ilaihi dzu isma jinsin zahiran ghairu wasfin. Syarat yang kedua, isim yang mana dzu itu diidhofahkan kepadanya. Jadi isim yang menjadi mudhaf ilaih dari dzu ini adalah isim jenis yang zahir ghairu wasfin, bukan sifat. Nah, ini akan paham dengan penjelasan yang berikutnya. Jadi isim yang menjadi mudhaf ilaih dari dzu itu adalah isim jenis zahir dan bukan sifat. Ismul jinsi yadkhulu fihi, isim jenis masuk padanya. Yang pertama al-masadir, masdar, Nahwu contohnya situ fahmun, ilmun, rahmatun, maghfiratun, ihsanun, fadlun, istighfar ila akhirih. Itu masdar. Yang kedua, masuk pada kategori isim jenis adalah asmaul a'yan, nama-nama benda. Nahwu contohnya zahab, mas, fiddah, perak, mal, harta, sayyara, syaqqah, Itu adalah isim jenis. Wala tadkhulu fihi al-a'lam. Nah, untuk alam itu nama tidak masuk padanya. Nahwu contohnya Muhammad, Fatimah. Fala yasihu dzu Muhammadin dzu Fatimah.
maka tidak benar untuk dikatakan apa dzu Muhammad, dzu Fatimah. Baik, kemudian az-zahir itu ai la yakunu dhamiran. Yang dimaksud di situ adalah isim yang menjadi mudhaf ilaih dari dzu itu bukanlah dhamir. Fala yasihhu nahwu, maka tidaklah benar contoh dzuka, dzuhu, dzuha. Ya. Baik, kemudian ghair wasfin, dia bukan sifat. Ai la tudafu dzu ila sifat. Jadi dzu itu tidak diidhafahkan kepada sifat. Fala yasihu nahwu dzu mujtahidin, dzu alimin, dzu karimin, dzu bakhilin. Ya. Nah, ini untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua pada dzu. Jadi mudhaf ilaihnya itu adalah isim jenis zahir, bukan sifat. Kemudian yang berikutnya fu. Untuk fu yushtaratu fiha, dipersyaratkan padanya antakuna khaliyatan minal mimi, dia kosong dari mim. Fa in kanat bil mim uribat bil harakat. Ya, kalau dia dengan mim maka di'rab dengan harokat. Nahwu contohnya famuka ratbun bidzikrillah, mulutmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Nah, di situ lihat dia bersama dengan mim, ya. Dia bersama dengan mim. Famun asalnya famun, mulut. Di sini dia mudhaf, maka tidak ditanwin. Kemudian ka mudhafun ilaih, ya, dia dhamir. Famuka. Jadi kalau dia menggunakan mim di situ, maka dia tidak tergolong al-asmaul khamsah. Jadi dia di-i'rab dengan harokat. Di-i'rab dengan harokat. Baik. Kemudian kita lihat i'rabnya. Famuka mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Insyaallah jelas ini ya. Kemudian yang kedua contohnya adalah nazif famaka. Bersihkanlah mulutmu. Nah, famaka itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Adapun al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian yang ketiga nazartu ila famika. Nah, famika ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami untuk syarat-syarat khusus ini tadi, ya, untuk syarat-syarat khusus. Baik, kita lihat kesimpulan mulakhasul asma'il khamsah. Ya, ini kesimpulan dari al-asma'ul khamsah. Baik, al-asma, kita lihat isim-isim yang tergolong al-asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Nah, kemudian i'rabuha, i'rabnya turfa'u bil waw, tunsabu bil alif, tujarru bil ya. Ini mafhum insyaallah. Kemudian syurutu i'rabiha bil huruf. Syarat-syarat isim-isim ini tadi di-i'rab dengan huruf, yaitu diraf'a dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Ya. Baik, ini ada dua syaratnya. Yang pertama syurutun amatun, yaitu syarat yang ammah, syarat yang umum. Artinya syarat ini untuk semua al-asmaul khamsah. Yang pertama antakuna mufradatan, yang pertama dia mufrad. Yang kedua antakuna mukabbaratan, yang kedua mukabbarah. Ya, silakan dimuraja'ah kembali kalau lupa. Kemudian antakuna mudhafatan, yang berikutnya dia mudhafatan. Ya, diidhafahkan, dia sebagai mudhaf. Kemudian idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim, tetapi idhafahnya itu kepada selain ya mutakallim. Ya. Baik, kemudian syurutun khasatun, syarat-syarat yang khusus. Yang pertama itu untuk dzu. Dzu takunu bimakna sahibin. Dzu yang bermakna sahib. Kemudian yang kedua tudafu ila ismi jinsin zahirin ghairi wasfin. Jadi
dzu itu diidhofahkan kepada isim jenis, tadi sudah dijelaskan. Kemudian zahir artinya bukan domir, ghair wasbin dan bukan juga sifat. Kemudian yang berikutnya fu. Nah, untuk fu syaratnya adalah takunu khaliyatan minal mim. Dia kosong dari mim, ya. Nah, inilah kesimpulan dari pembahasan al-asmaul khamsah. Adapun untuk tatbiqat, insyaallah kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.